Hai adik-adik, welcome back di Kang Ayu Channel. Tentunya bersama saya Kang Ayu di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja di sana ya. Ketemu lagi dengan saya Kang Ayu. Hari ini kita akan bahas 5 soal kembali, soal-soal yang berkaitan dengan soal psikonomerik dan juga soal SKD ya, khususnya di TIU numerik. Baik, adik-adik sekalian. Demi kelancaran dan juga berkembangnya channel ini, adik-adik yang belum subscribe, kami mohon bantuan untuk di-subscribe. Semoga ini nanti bisa membantu adik-adik yang pengen ikut tes CPNS atau mungkin sekolah kedinasan ya, atau mungkin yang pengen tes di Bintara TNI Polri ya. Oke. Baik, adik-adik sekalian kita bahas soal nomor 1. Di sini ada bentuk soal bilangan, pecahan ya, pecahan campuran, kemudian ada bentuk kuadrat juga gitu ya. Kira-kira bagaimana kita mengerjakan soal ini? Yang pertama, kita punya 2/15/3 bentuk pecahan campuran ya, kemudian dikurangi dengan 2/3 dikuadratkan. Yang pertama, kita ganti dulu ini dengan bentuk pecahan biasanya ya. Pecahan biasanya itu berarti ini kalikan sini. Oke. Kemudian tambah ke atas, kemudian dibagi dengan penyebutnya. Sehingga kita punya 2 kali 3 itu kan 6 deh ya. 6 tambah 15 ini berarti kita punya 21/3. Kemudian dikurangi dengan 2/3 dikuadratkan, berarti 2 kuadrat itu 4 ya. Dibagi dengan 3 kuadrat itu adalah 9. Oke. Nah, dari sini kita punya ternyata penyebutnya tidak sama. Biar sama berarti kita samakan. Dengan cara bagaimana? Berarti coba kita kalikan. Nah, biar jadi 9 ini kan berarti adik kalikan dengan 3. Gitu ya. Jangan lupa kalau di bawah kali 3, di atas juga kali 3. Biar tidak merubah soal. Kemudian baru kita kalikan. Sehingga kalau kita kalikan 3 kali 21 itu kan kita punya adalah 60. 63 dibagi dengan 9. Dikurangi 4/9. Oke. Sekarang kita punya pengurangan 63 dikurangi 4. Jadinya berapa dek? Penyebutnya tetap ya, 9. 63 kurangi 4, 50. Iya. Berapa? 59. Oke. 59 tambah 4 kan 63 ya. Ya. Kemudian kita punya pecahan biasanya 59/9. Sekarang bagaimana caranya kita nyari model seperti ini? Ternyata jawabannya dalam bentuk pecahan campuran. Adik kalikan aja. Ini kalau misalnya kita kalikan, ini 8 kali 3 kan 24 ya. Ini tambah 1 berarti ini jadinya 25/3. Kemudian, yang ini sebetulnya karena bentuknya 9, maka yang berpeluang itu ini. Jadi ya. Oke, berarti kita cek ini aja. Nggak usah dicek yang ini ya. Berarti 6 kali 9 itu kan 50 berapa deh? 54 ya. 54 tambah 5 itu kan berarti kita punya 59/9. Oh, ternyata sudah ketemu. Jawaban yang benar adalah yang C. Tapi kalau mau kita cari yang D itu berarti kan 9 kali 9 kan 81 ya. 81 tambah 4 itu berarti 85/9. Terlalu jauh ya. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah jawaban yang C. Gimana? Gampang bukan? Mantap. Baik, adik-adik sekalian kita lanjut pada soal nomor 2. Di sini ada soal jika X plus Y sama dengan 100 dan X per Y sama dengan 1/4, maka nilai Y min X adalah. Nah, kemarin kita sampaikan bahwa kalau ada bentuk perbandingan, itu jangan lupa kita kalikan dengan variabel lain. Kan biasanya kita kalikan X ya. Sekarang kita ganti deh. Kita kalikan misalkan dengan M. Ini kalikan M, berarti M. Ini juga M, berarti X-nya. Dari sini kita punya X-nya itu sama dengan M. Kemudian Y-nya itu sama dengan 4M. Oke. Nah, dari sini langsung kita ganti ke persamaan yang pertama. Kita substitusi ya. Di situ kan kita punya X plus Y itu sama dengan 100. Gitu kan? Berarti kan X-nya sudah kita punya nilainya adalah M. Jangan lupa ditambah dengan Y-nya adalah 4M. Oke. Sehingga kita punya 100 ya. Sehingga M tambah 4M berarti 1 tambah 4 itu kan jadi 5 deh ya. 5M itu adalah
100. Sehingga kita punya M-nya berapa jadinya? Jangan lupa, berarti kita punya 100 dibagi dengan 5. Jadinya berapa? 100 bagi 5? 20. Nah, maka dari itu sekarang kita punya nilainya adalah bahwa X-nya itu adalah 20 karena dia M ya. Sedangkan Y-nya adalah 4 kali 20 karena 4M. Maka kita punya nilainya adalah 80. Maka berapakah nilai Y min X? Dari sini bisa kita cari nilainya adalah Y-nya adalah 80. Kita kurangi dengan X-nya adalah 20. Sehingga kita ketemu nilainya 80 kurangi 20 adalah 60. Itu nilai X min Y. Y min X. Sehingga dari sini kita punya jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini adalah yang C. Betul sekali ya. Gimana? Gampang bukan? Jadi ingat kalau ada perbandingan ya, biar lebih simpel perbandingannya langsung kita kalikan dengan variabel yang lain. Misalkan M atau N atau X, karena kebetulan di sini soalnya dalam bentuk X dan Y, maka kita tidak jangan ganti dengan kalikan dengan X, karena nanti akan rancu dengan X yang ini gitu loh. Gimana? Gampang bukan? Oke, mantap. Lanjut ya. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal nomor 3 ya. Di sini ada soal, sepertinya soal kecepatan ya. Jarak antara A kota B dapat ditempuh dengan kecepatan 50 km per jam selama 3 jam. Ya, berarti kan kita punya 50 km per jam ini kan V ya. Kemudian ininya 3 jam itu T. Kemudian bila sebuah mobil dapat menempuh jarak antara A dan B dalam waktu 2,5 jam, kira-kira berapa kecepatannya? Berarti ini T juga. Yang ditanya V-nya ya, V yang kedua. Oke, ternyata soal ini bisa kita kerjakan dengan dua cara. Yang pertama bisa pakai kecepatan, yang kedua nanti bisa pakai perbandingan. Yang pertama kita cari dulu ya, model kecepatan. Kalau misalnya kita punya V, ya, ada V, kemudian ada T. Di rumus kecepatan kita bisa cari apa deh? Iya, betul sekali. Jarak ya. Karena sudah ada V-nya, ada T-nya, berarti kan kita punya S itu sama dengan V kali T. Gitu ya. Di mana V-nya itu adalah 50 km per jam, dikalikan dengan T-nya adalah 3 jam. Oke. Sehingga dari sini kita punya 50 kali 3 itu kan 150 km. Oke. Nah, dari sini sudah ketemu S-nya. Nah, sekarang ada sebuah mobil, dia bisa menempuh dengan jarak ini 150 dengan waktu T-nya 2,5 jam. 2,5 jam ini kalau misalkan mau lebih simpel kita buat dalam bentuk pecahan biasa itu sama dengan 5 per 2. 5 bagi 2 itu kan 2,5 deh ya. Oke, berarti sekarang yang ditanya berapakah V-nya? Misalkan V mobil ya. Berapa kecepatan V mobil? Itu kan kita punya adalah S per T. T yang mana? Berarti T mobil. Ya, berarti ini T mobil. Jaraknya kan sama. Karena daerah, tempat yang dilalui sama ya. Berarti S-nya kita masukkan adalah 150 km. Kemudian dibagi dengan T-nya adalah 5 per 2. 5 per 2. Oke. Ini bisa kita buat dalam bentuk perkalian 150. Ini kalikan dengan, tapi ini dibalik. Karena pembagian ketemu pembagian. Berarti 2 per 5 ya. 15, 150 bagi 50. Ini kan 30 deh. Ya. Sehingga 2 kali 30 adalah 60 km per jam. Nah, ini dia. Maka jawaban yang benar, kita punya nilainya adalah yang C. Gimana? Gampang bukan? Oke. Sekarang coba kita pakai rumus perbandingan ya. Perbandingan. Katanya di situ disebutkan bahwa 50 km itu per jam itu katanya waktunya butuh waktu 3 jam. Gitu kan? Kalau misalkan butuh waktu 2,5 jam. Atau ini 5 per 2 tadi ya. Oke. Kira-kira berapa kecepatan mobilnya? Misalkan ini X. Oke. Dari sini coba kita analisa dulu. Apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai gitu ya. 3 jam ke 2,5 jam itu kan berkurang deh. Ya.
waktunya berkurang. Jadi kalau waktunya lebih cepat, kira-kira kecepatannya lebih cepat atau lebih lambat? Kalau misalkan pengen lebih cepat waktunya, pengen cepat nyampe gitu. Berarti kan kecepatannya harus ditambah deh ya. Berarti ini nambah. Oh, ternyata dia berbalik nilai. Kalau berbalik nilai maka dia ini berbalik nilai. Kalau berbalik nilai berarti kali lurus ya. Berarti ini ke sana, ini juga ke sini. Sehingga kita kalikan, maka kita peroleh 50 adik kalikan dengan 3 sama dengan X kalikan 5/2. Coba deh. Kita bagi. 50 bagi 5 ini kan 10 deh ya. Oke. Maka 2 kali 3, maka X-nya itu 2 kali 3 itu 6. 6 kali 10, 60. Sama. Jawabannya kita punya 60 km per jam. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Gimana? Gampang bukan? Adik pilih mana? Mau pilih pakai kecepatan boleh. Atau mau pakai perbandingan juga boleh. Oke? Mantap. Lanjut ya. Good. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal selanjutnya yaitu soal nomor 4 ya. Di sini kita masuk pada soal perbandingan umur ya atau menghitung umur ya. Oke. Baik. Yang pertama kita analisa dulu deh ya. Di sini bahwa 6 tahun yang lalu perbandingan umur Andri dan Bian itu 3:2. Coba kita tuliskan dulu ya. Andri banding Bian itu sama dengan 3:2. Kapan yang 3:2? Itu 6 tahun yang lalu. Kalau 6 tahun yang lalu itu kan berarti kita kurangin 6. Karena tahun lalu ya. Kalau tahun depan berarti kita tambah 6. Berarti ini kita kurangi 6. Ini juga kita kurangi 6. Oke. Maka dari sini kita cari dulu. Kita bikin dalam bentuk persamaan kali silang ya. Biar tidak keriting karena ada pembagian, ada penyebutnya ya. Berarti ini kalikan ke sana, ini kalikan ke sana. Sehingga dari sini ketemu, maka 2 kalikan ini deh ya. Berarti 2A kita kalikan ya. Kemudian 2 kali min 6 berarti minus 12 itu sama dengan 3 kali B itu 3B. 3 kali min 6 berarti min 18. Oke ya. Sekarang kita pindahin nih. Kita samakan dulu nih, pindah ke samping ya. Berarti yang ada variabelnya sama-sama di sebelah kiri. Berarti 2A minus dengan 3B, maka diperoleh ini pindah ke kanan. Min 18 ditambah, karena minus pindah ruas jadi 12. Ya. Sehingga kita punya 2A minus 3B itu sama dengan minus 6. Kita punya persamaan yang pertama, 2A minus 3B itu sama dengan minus 6. Ya. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua berarti kita punya adalah jumlah umur keduanya. Nah, 3 tahun yang akan datang, jumlah umur keduanya. Berarti kan A ditambah dengan B itu sama dengan 78. Kapan yang sama dengan 78 itu 3 tahun yang akan datang. Berarti jangan lupa, ini plus 3, ini juga plus 3. Ya. Sehingga kalau kita masukkan, ini berubah menjadi, ini A ditambah B ditambah 6 ya. Sama dengan 78, maka 6-nya pindah ruas. A plus B itu sama dengan 78 kurangi 6. Maka A plus B itu menjadi berapa dek? 72. Nah, kita punya persamaan yang kedua. Oke. Nah, dari sini coba kita analisa nih. Kita selesaikan untuk mencari Andi sekarang. Berarti A-nya kan yang ditanya ya. Kita punya persamaan yang pertama 2A minus 3B itu sama dengan minus 6. Gitu ya. Kemudian A ditambah dengan B itu sama dengan 72. Karena kita mau cari Andi, berarti A-nya ditanya, maka kita samakan koefisien dari B-nya. Biar bisa kita selesaikan secara jantan ya. Kita tambahin biar hilang B-nya gitu ya. Berarti ini kita kalikan dengan 1, ini kita kalikan dengan 3. Gitu kan Dek ya. Sehingga diperoleh hasil, gimana Dek? Berarti ini tetap 2A minus 3B itu sama dengan min 6 gitu ya. Kemudian ini kalikan dengan 3A, kalikan 3 ya.
B-nya juga kalikan 3B sama dengan 72 kali 3. 2 kali 3 itu 6. 3 kali 7 itu 21. Berarti 216 ya. Nah, ini karena satunya positif, satunya negatif B-nya, maka kita jumlah. Sehingga diperoleh 2 tambah 3 itu jadi 5A, begitu deh ya. Kemudian 216 dikurangi nih ya, minus ini tambah plus. Berarti kan dikurangi deh ya, berarti 210. Oke, berarti kita punya A-nya sama dengan 210 kita bagi dengan 5. Oke, 210 bagi 5 berapa deh jawabannya? Nah, coba kita cari dulu deh. 210 kita bagi dengan 5. Berarti kita kali 4 deh ya. 20. Oke, kita kurangi 10. Oh, ternyata kita punya 42. 2 kali 5 kan 10 deh ya. Berarti dikurangi hasilnya 0. Maka jawabannya adalah 42. Sehingga kita punya 210 dibagi 5 itu adalah 42. Sehingga jawaban yang cocok untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang D. Gimana? Gampang bukan untuk perbandingan umur? Baik, mantap ya. Lanjut ya. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal terakhir ya. Soal terakhir ini soal nomor 5, yaitu soal rata-rata. Baik. Nah, soal rata-ratanya adik-adik sekalian, coba ingat-ingat dulu deh. Kemarin kan kita punya soal untuk rata-rata ini, kita punya ada rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan itu sama dengan NA kalikan dengan rata-rata A ditambah dengan NB kalikan rata-rata B dibagi dengan NA plus NB. Oke. Ini kan soalnya deh ya. Berarti kita masukkan ke sini. Oke, mantap ya. Nah, cuma ya, kalau modal soal seperti ini, tak perlu kita masukkan ke sini karena ini sedikit lama mengerjainnya, ya. Yang pertama ini kan NA-nya kita tidak tahu berapa, ya kan? Yang ada cuma rata-rata kelas 2A, berarti XA. Kemudian ini berarti XA nih, ini XA. Kelas B-nya kita tidak tahu NB-nya berapa, ini XB. Kemudian ini jadinya rata-rata kedua kelas itu adalah rata-rata gabungan. Berarti kan ini sama ini kan tidak ketemu. Karena yang mau ditanya ini perbandingannya berapa gitu ya. Oke. Kalau ada soal perbandingan seperti ini, berapakah perbandingan banyaknya siswa kelas 2A dan 2B? Saya kasih rumus yang lebih simpel adik-adik sekalian ya. Karena di sini adalah perbandingan antara siswa 2A ya, kelas 2A banding dengan kelas 2B, maka cara nyarinya gampang. Ini kita punya, taruh di sini rata-rata gabungan. Nah, oke. Sekarang coba kita tuliskan. Kelas 2A itu rata-ratanya berapa? 79 ya. Kita tulis di sini 79. Oke. Sedangkan, ini kelas 2B ya. Kelas 2B-nya adalah 74. Oke, 74. Kemudian ya, rata-rata gabungannya adalah 76. Nah, apa yang kita lakukan? Ini adik cari selisihnya. Ini cari selisihnya, taruh sini. Oke, berapa kira-kira? 79 sama 76 selisihnya berapa? Selisihnya adalah, ya betul sekali, 3 ya. Ini selisihnya 3. Kemudian, cari selisihnya antara 74 dengan 76, itu kita punya, taruh sini. Ya, 76 sama 74 kan 2 deh. Nah, kalau sudah ketemu ini, adik tinggal bandingin aja. Kan di atas sudah perbandingan nih. Maka kita punya kelas 2A dibandingkan dengan kelas 2B. Maka jawaban yang benar adalah 2 banding 3. Ya, ini dia. Jawabannya ini. Oke. Gimana? Lebih gampang bukan? Ketimbang pakai ini, dia saya yakin ini keriting luar biasa ya. Pokoknya ingat-ingat kalau ada perbandingan banyaknya siswa kelas 2A dengan kelas 2B model seperti ini, adik bisa menggunakan rumus ini buat adik-adik ya. Ini untuk mencari perbandingan banyaknya siswa yang A dan yang B ya. Oke, gimana? Gampang bukan? Baik adik-adik sekalian, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk adik-adik sekalian.
beberapa soal tentang psikonumerik dan juga soal SKD ya, TU khususnya TU numerik. Adik-adik jangan lupa bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini biar ini berkembang dan ini bisa berguna untuk sesama, untuk teman-teman adik juga. Jangan lupa di like, subscribe ya, jangan lupa di share juga, komen juga boleh begitu ya, sehingga ini bisa membantu dan semakin besar dan tentunya bisa bermanfaat untuk yang lain ya. Baik adik-adik sekalian, terima kasih, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.